Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 2202020047 dari Prodi Manajemen 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan. Yang pertama, pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dari kuantitas yang diminta oleh konsumen. Inti dari teori ini adalah hukum permintaan yang menyatakan bahwa semua faktor lain tetap harga dan kualitas yang diminta berbanding terbalik. Artinya jika harga barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun, dan begitupun sebaliknya. Jika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Selanjutnya ialah fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa tersebut yang diminta oleh konsumen di suatu pasar. Secara matematis, fungsi permintaan dapat dinyatakan sebagai GD sama dengan F kali P, yang mana GD di sini adalah kuantitas yang diminta, P adalah harga, dan F adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas. Fungsi ini biasanya memiliki bentuk negatif yang berarti bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Jika harga naik, kuantitas yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Fungsi permintaan pasar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendapatan konsumen, harga barang, substitusi, dan komplementer. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta dalam jangka waktu tertentu. Kurva permintaan dapat digunakan untuk memahami hubungan harga kuantitas bagi konsumen di pasar tertentu seperti jagung atau kedelai. Kurva permintaan umumnya melandai dari kiri ke kanan sesuai dengan hukum permintaan. Sedangkan kuantitas yang diminta turun seiring naiknya harga sebagian besar barang. Perubahan faktor selain harga dan kuantitas dapat menggeser kurva permintaan ke kanan, ke kiri, atau ke kiri. Selanjutnya, hubungan antara fungsi permintaan dengan kurva permintaan. Hubungan antara fungsi permintaan dan kurva permintaan sangat erat. Fungsi permintaan adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Biasanya dikenal dalam istilah GD. Di sisi lain, kurva permintaan atau kurva perpasaran adalah representasi grafis dari fungsi permintaan tersebut. Kurva ini menunjukkan bagaimana kuantitas yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Jadi fungsi permintaan memberikan rumus matematis yang spesifik, sedangkan kurva permintaan memberikan visualisasi yang jelas dan intuitif dari hubungan tersebut. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam analisis ekonomi untuk memahami perilaku konsumen di pasar. Selanjutnya, elastisitas. Elastisitas dalam ekonomi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan persentase dalam satu variabel. Misalnya kuantitas yang diminta atau ditawarkan. Variabel di sini misalnya kuantitas yang diminta atau ditawarkan. Memengaruhinya ini sebagai respon terhadap perubahan persentase dalam variabel lain. Dengan kata lain, elastisitas mengukur tingkat kepekaan atau responsivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Elastisitas di sini terdapat elastisitas harga, pendapatan,
elastisitas silang, elastisitas harga untuk produk permintaan turunan. Yang dimaksud elastisitas harga adalah ukuran yang menunjukkan sebagian besar perubahan jumlah permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa. Selanjutnya ialah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah ukuran yang menunjukkan sebagian besar perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta, baik berupa barang atau jasa, sebagai respon terhadap perubahan persentase dalam pendapatan konsumen. Dalam kata lain, elastisitas pendapatan mengukur sensitivitas permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Selanjutnya, elastisitas silang. Elastisitas silang atau biasa dikenal dengan elastisitas harga silang adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta, baik berupa barang atau jasa, sebagai respon terhadap perubahan persentase dalam harga barang lain. Ini biasanya elastisitas silang di sini biasanya digunakan untuk barang-barang yang berhubungan dengan barang substitusi atau komplementer. Selanjutnya ialah elastisitas harga untuk produk permintaan turunan. Elastisitas harga untuk produk permintaan turunan mengukur seberapa besar perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta dari suatu produk akibat perubahan persentase dalam harga produk yang berkaitan. Produk permintaan turunan adalah produk yang permintaannya berasal dari permintaan produk lain. Misalnya, permintaan ban mobil yang berasal dari permintaan mobil. Selanjutnya ialah pengaruh waktu terhadap elastisitas. Pengaruh waktu terhadap elastisitas sangat signifikan dalam ekonomi. Dalam jangka pendek, konsumen dan produsen mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan perilaku mereka terhadap penurunan harga, sehingga elastisitas cenderung rendah. Namun dalam jangka panjang, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menemukan alternatif lain atau menyesuaikan konsumsi mereka, sehingga elastisitas menjadi lebih tinggi. Secara umum, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, maka permintaannya akan kian elastis, karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.